1, 2. Sudah. Hitung suhu ini. 1, 2, 3. One marshmallow. Check it out too. Eric Skinner. Check it out too. Halo guys. Kami dari kelompok 7 mata kuliah psikologi kepribadian, dan kami pada kesempatan kali ini akan membahas teori kepribadiannya milik Frederick Skinner. Dan tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepribadian dengan dosen pengampu Pak Abdi Keraf, Magister Psikologi, psikolog. Check it out. Check it out. Check it out. Ya. Terus kita mau mulai. Mau mulai nih, kayaknya enaknya bahas teorinya dulu nggak sih? Siapa Ya. kayak Boleh maksudnya deh. habis itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar lebih gampang maksudnya itu. Bisa. Nah, jadi jalan pembahasannya tuh dari teorinya. Nah, kalau yang dari kita belajar tuh kan, B.F. Skinner itu dia terkenal dengan teorinya tentang perilaku yang operan dan fokus pada pengaruh lingkungan dalam membentuk perilaku individu. Lingkungan berarti kayak kitanya masuk dengan lingkungan Iya. Sosial. lingkungan Sosial. Kita kan teman. Kita kan Iya, sosial. teman. Tapi kita positif ke kiri kan? Kita positif tidak sih? Kalau rangsangan psikologi itu nggak cuma dari dalam diri sendiri aja, kayak motivasi, Ada lebah. ada perasaan, ada emosi. Tapi ternyata juga bisa dari lingkungan sekitar kita. Contohnya kita begini, teman kuliah. Teman kuliah. Teman kelas. Ya, teman kelas. Tapi kalau dikait benar circle. ya circle. Asik. Dan pastinya itu tuh pergaulan kita ini ada dampak baiknya, dampak Ada buruknya. Kalau dampak baik ya pastinya kayak nilai kuliah kita meningkat gitu ya. Terus misalnya kalau dampak negatifnya mungkin kita jadi sering bolos, malas. Ada Yang malas. tidak membawa kita ke jalan yang tidak benar. Sesat. Contoh nyatanya dia. Oke, jadi kita tuh kayak bawa contoh nyata loh. Kita kan Kok beta? soalnya kita tuh kalau melakukan sesuatu tuh harus ada bukti nyatanya, bukan asal omong doang. Jos. Oke, dan pada kali ini kami mencoba mengambil contoh pengaruh dari lingkungan dengan topik menurunnya motivasi belajar di kampus. Nah, apalagi kita kan mahasiswa semester 1 ya. Kita masih baru, masih Semangatnya. masih fresh banget kita. Seharusnya ya, masih semangat ya. Gitu. Gitu Kenapa, ya, Kak? seharusnya. Tapi dipatahkan ya hari ini. Bener. Oh iya. Kita dipatahkan hari ini. Dan Nah, karena sudah ada contoh nyatanya kita berempat ini, jadi sebaiknya dan memang kayaknya lebih enak kalau kita mempelajari teori si Frederick Skinner ini dengan beberapa pertanyaan. Karena perempuan pada umumnya sama, laki-laki beda gitu. Apa ya? Apa ya? Jangan pernah percaya pada manusia. Pertanyaannya basicnya tuh pendapat semua, jadi apapun yang kita jawab di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. ya, Karena kan psikologi. Kalau yang salah tuh biasa lagi. Diskriminasi ya guys. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke, menurut kalian, menurut kita nih, apakah lingkungan kita misalnya di kampus, di rumah, atau apalagi pertemanan, itu tuh mempengaruhi semangat kita buat belajar? lingkungan tuh bisa mengakibatkan menurunnya motivasi belajar, karena kita tuh ngambilnya kan contoh kasusnya tuh motivasi belajar yang turun. Nah, coba menurut Widi dulu dah. Menurut beta sih bisa. Contohnya kayak dalam pergaulan ya. Misalnya ada kawan yang saat lu mau kerja tugas gitu, dia malah ngajak main game. Oke. Awalnya kan coba-coba, lama-lama kok enak. Akhirnya soal kerja tugas, Ketagihan. Ketagihan Iya. tuh. Bagian. Aku sih circleku untungnya kita 50-50 sih, maksudnya Iya. ngajak main, nanti Ngajak main. kita main, tapi nanti tiba-tiba fokus belajar, tapi di tengah pelajaran nanti main Main lagi lagi, kita. biar- Ini nggak tahu ini positif negatif ya. Biar
biar tidak jenuh, biar tidak jenuh dengan tugas. Beruntung sekali Anda. Iya. Kalau Gimana? kalau beta tuh pas SMA itu SMA kelas 2 itu pernah salah pilih circle, salah masuk lubang gitu. Oke. Jadi circle yang beta masuk tuh kayak 24/7 tuh hanya gosip orang. Saya pernah bahas yang lain, pokoknya apapun itu dimanapun kita, di toilet itu masih gosip orang. Sekali Anda. Jadi itu buat beta tuh kayak beb otak tuh hanya dipenuhi dengan hal negatif karena terlalu banyak gosip orang tanpa introspeksi beb diri. Jadi beb tuh semua lupakan beb pelajaran. Akhirnya beb punya peringkat tuh menurun. Sebenarnya tanya, ketika awal dong tuh gosip orang, awal berpersepsi, awal tangkap dari misalnya itu orang cuma lewat, awal bisa yang kayak langsung judge dalam hati mungkin, Iya. langsung sinis gitu. Criminal Itu juga termasuk pengaruh sosial kok, karena kita tuh sering membicarakan orang punya hal negatif. Iya. Jadi akhirnya kita pemandangan ke itu orang juga jadi negatif. Padahal Karena- belum tentu kan. Padahal belum tentu, soalnya aku cuma dengar sepintas doang, ini orang ini ternyata dia begini-begini di belakangnya. Tapi ya kenal dulu gitu. Ada baiknya. Belum ada buktinya. Nah, belum ada buktinya ternyata. Itulah ya manusia. Sudah. Mana kita manusia lagi. Iya. Apakah penurunan motivasi belajar kita mungkin gara-gara kayak circle tadi atau karena gaya belajar yang nggak sesuai itu tuh membuat kita lebih malas belajar? Iya kayaknya. Iya deh. Iya. Iya. Itu benar-benar iya. Iya. Lingkungan sosialnya Iya. kita menentukan Kak. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Menentukan aku tuh mau rajin belajar soalnya kayak lu misalnya lu kusir kayak Widi tadi ngajak main game. Akhirnya ya sudah, di saat ada yang seharusnya lu kerja tugas dan lu belajar terus misalnya besok ujian lu jadi main game, soalnya game lebih asik buat lu. Iya, udah kan. Kalau maju terus. Karena penurunan belajar tadi berarti kalau kita malas belajar otomatis kayak ngapa-ngapain juga malas, kayak kita lebih senang kayak sosmed atau iya tadi main game Benar. atau bergosip atau apa. Banyak. Tapi misalnya kalau kalian udah dapat penurunan motivasi belajar gitu, kalian misalnya tiba-tiba ada korkom, kalian itu tetap mengerjainnya sepenuh hati atau memang masih terbawa ke malas-malas gitu? Nah itu dia weh. Itu dia. Nah, jujur masih malas sih. Pasti malas ya. Awalnya pasti ngumpul niat susah. Iya. Pengalaman pribadi gimana Widi? Bagaimana pengalamannya? Susah dikumpul niat. Kumpul niat mau kerja nih. Niat karena kalau di teorinya si Frederick ini stimulus jelek itu sudah membuat kita tuh terbiasa. Karena soalnya stimulus jelek membawakan kesenangan. Tapi emang ya stimulus itu kan rangsangan yang bisa dari luar. Kalau ini konteksnya dari luar. Ya. Nah, stimulus ini apalagi yang negatif dan stimulus itu kan berulang-ulang biasanya kan, makanya itu Iya. melekat di tubuh kita. Nah, stimulus yang negatif ini membuat kita jadi malas banget belajar, malas kerja kelompok, kan malas ngapa-ngapain, jadinya hidup kita ini Gitu-gitu aja. gitu-gitu aja. Main Nggak game ada masih berkembang. terus. Anda akan pernah maju-maju. Kayak di kelas juga perkembanganmu juga jelek. Iya. Tapi karena dari tadi kita udah bahasnya penurunan belajar, turun semua. Sekarang kita naik dikit. Nah, naik dikit. Nah, kira-kira dorongan kita pasti punya dorongan kan? Maksudnya kayak tadi dorongan buat kita malas belajar pasti ada. Contohnya kan ada bergosip, ada game, ada segala macam. Tapi sekarang kira-kira Dorongan ada nggak positifnya? dorongan positif yang membuat kita tuh jadi pengen belajar? Ada reward dari orang tua. Nah, Ah, bisa. 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 Itu yang sangat berpengaruh besar sekali. Atau ada naksir kawan kelompok? Gila. Supaya semangat kerja begitu. Baru lomba kerja. Aduh, beta semangat. Salah cuy, justru semangat. Akan sangat menghindari satu kelompok dengan orang yang Sama. kita suka. Masuk dua lain sih. Itu lain. Dan sangat semangat. Takut kalau misalnya ada perbedaan pendapat terus nanti keceplosan bilang interupsi sayang. Kok tiba-tiba saya? Kalau dalam konteks teman mungkin bisa. Gitu, takutnya keceplosan gitu kan. Tidak. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tiba-tiba, ih sonde begitu Hani. Caranya gini loh Beb. Oh FC. Kita kan terus sosial. Tapi mungkin ada kalian misalnya termotivasi belajar karena hamil satu ujian. Iya. Iya. Satu ujian. Banyak. Ada. UTBK tuh Sama, malamnya cuy. baru beta belajar. Sama cuy. Lolos. B juga ada. Sekolah lagi.
Dia ambil satu sih. psikologi. Iya tapi ya kenapa kita baru maksudnya termotivasi belajar kalau lagi mepet. Mepet. Lagi mepet. Itu sih kebiasaan sekarang yang benar-benar tidak bisa kita hindari karena keasikan main gadget. Terlalu nyaman dia, Terlalu nyaman. tidak berani keluar dari zona nyaman. Yes, boleh. Nah, terus kan tadi kan udah tanya ya, apa motivasi yang membuat kita jadi rajin belajar. Nah, tentunya orang-orang di sekitar kita misalnya kayak orang tua atau caregiver yang ada di sekitar kita pernah nggak ya kira-kira misalnya negur kalian karena males belajar gitu kan? Siapa yang nggak dimarahin kalau males belajar coba? Nggak ada. Ya. Kalian sering ditegur nggak? Sering ditegur terus misalnya kalian suka ngeyel nggak kayak iya tapi kita nggak belajar Nanti Bentar dulu masih ini nih. tunggu sedikit. padahal Pernah seandainya kalian kalau orang tua bilang ini belajar terus iya, tapi dikunci kamarnya biar orang tua bisa cek di dalam Aku. ada buat apa, Aku. ada belajar atau tidak. Aku sih tidak. Karena Saya jarang kunci sering. kamar. Palingan tutup saat kan kunci. Saya dikunci, digembok lagi. Ngapain ayo? Ngapain gitu banget sama motivasinya. Kamu ngapain? Dan kira-kira kalian pernah nggak nih, mungkin pertanyaan terakhir kali ya, kalian pernah nggak sih menyesal karena gara-gara mungkin menyesal karena kalian malas belajar atau menyesal karena kalian pernah berteman dengan orang-orang yang membuat kalian itu malas belajar, stimulus buruk-buruk itu? Apakah kalian pernah merasa menyesal atau sedih gitu, tiba-tiba mellow? Pastinya pernah sih. Pernah. Apalagi waktu kayak orang tua tuh tahu nilainya segini loh mah. Maafin aku mas. Penerimaan rapor Mukanya tuh kenapa langsung tidak ada kayak di ranking? Kecewa sih. Bikin malu. Kecewa. Bikin malu sih. Iya sih. Iya sih. Tapi si Skinner ini ada tuh yang dia ngomong kayak kadang orang tua tuh udah janji, cuman karena nggak ditepatin, akhirnya anak tuh jadi Malas. bukan. Bukan. Jadi awalnya tuh misalnya kayak Widi punya mama janji bilang nanti kalau ranking 1 kasih hadiah. Atau nanti umur segini kasih hadiah sepeda, cile sepeda, Wih, Jokowi. Tapi akhirnya waktu Widi sudah juara 1, mama mungkin lupa. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, namanya juga orang tua tuh penguasa. Jadi waktu ditanya nanti aja ya kak, ya mau boleh nanti. Itu tuh bisa mengakibatkan turunnya motivasi belajar pada anak menurut lingkungan sosial. Orang tua juga lingkungan sosial guys, jangan lupa. Karena dia kecewa. 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 Iya bisa ya kecewa. Ternyata Gitu guys. ternyata peran lingkungan luar emang seberpengaruh itu ya. Benar. Sangat. Sangat. Apalagi orang tua. Orang yang sangat dipercaya oleh anak tersebut, tapi kalau mengecewakan dia Orang terdekat. sekali orang Ya, Orang sama terdekat. kayak kita yang malas belajar juga sih. Sama kita ini sama kita semua nih equal belajar. Iya. Ya mungkin gitu. Malesnya sama bestie. Jadi kalau kita lihat dan kita intikan atau kita rangkum secara singkat ya dari teori Frederick Skinner ini, stimulus dari luar itu sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Dan juga hasil dari stimulus-stimulus ini yang mempengaruhi sikap kita, nanti itu ada yang namanya kayak reward atau apa kemarin tuh sebutnya Ini ya, yang penguatan, jadwal penguatan kayak misalnya kita tuh diberikan reward, apresiasi, dan itu tuh berlanjut kayak dan kayak tidak putus. Misalnya itu tadi kayak janji beli sepeda pas ranking 1 ditepati, akhirnya motivasi kita buat belajar di semester berikutnya jadi naik. Mungkin hadiahnya berikutnya mobil. boleh Sabi. Sabi. Jadi boleh lah. stimulus, motivasi itu berarti memang sangat berpengaruh contohnya kayak tadi kan. Dan jika motivasi itu tidak terpenuhi, misalnya seperti tadi misalnya mamanya Widi tidak memberikan Widi sepeda Sesuai janjinya. Akhirnya Kan kecewa bestie. kecewa dan motivasi belajarnya itu bisa turun. Nah, bisa lihat kan kira-kira itu contoh sederhana dari kita. Maksudnya supaya relate kita sebagai mahasiswa, sebagai anak juga. Nah, jadi sebagai remaja itu dewasa muda tapi masih ada remaja-remajanya yang masih pergaulannya itu masih luas. Dan itu sangat berpengaruh pada
pada apa jadi bentukan kita kita nanti. Bener lah. Kayaknya itu aja deh, mungkin sebenarnya itu aja cukup dari kita ya untuk secara keseluruhan. Oke, jadi menurut saya menurutnya beta kontrol diri penting di tengah lingkungan sosial. Jangan lupa kontrol diri. Misalnya mungkin ketemu dulu waktu remaja ya sudah, mungkin ketemu masih bergaul, masih coba-coba, masih yang kayak asik-asik dengan teman-teman. Sekarang di kuliah mungkin dirubah. Kontrol dirubah supaya bisa ada peningkatan gitu. Masa kamu mau hidup stuck di situ kan, tidak mungkin. Upgrade diri kan? Ya kalau kata Pak Indra mah nggak puas di satu titik situ. Harus tembus naik. Oke guys, Biar gaji Demikian. 3 digit. yes. Kita harus jadi independent woman. Yang Jangan Independent mau man. ditindasin oleh Tino apa? Lupa bang gua. mungkin itu saja dari kita. Thank you, kami dari kelompok 7, kelompok kepribadian Frederick Skinner. See you guys. Bye. Terima kasih, thank you.